Saya tuh didiemin sama atasan, melakukan berbagai cara, tapi kenapa, masih belum dapat feedback. Jadi saya bingung gitu. Hidup nggak dianggap, pekerjaan nggak diterima, nggak dikomentarin, itu lebih nyelekit, lebih nyebelin daripada dimarahin. Sinyalnya sangat mudah. Sinyalnya udah terbaca bahwa dia pengen lu keluar aja. Coach kasih solusi. Jadi gini Coach, Mhm. saya tuh didiemin sama atasan. Udah coba memperbaikin gitu, terus melakukan berbagai cara, tapi kenapa, masih belum dapat feedback. Jadi saya bingung gitu. Epic juga nih, boleh didetailkan sekarang. Ceritanya tuh apa yang memicu atasan lo sampai diemin lo? Apa lo ngambil pacar dia gitu ya? Atau lo bawa kabur mobilnya? Atau gimana? Oke, baik. Jadi saya timeline-nya sedikit ya. Boleh. Jadi, pertama itu, saya masuk di company yang bisa dibilang tidak ideal lah. Saya datang tanpa ada serah terima pekerjaan tuh. Baik dari HR yang lama, yang terakhir, terus Perusahaannya apa? Coach. Ya, terus saya coba cari data semua sendiri. Oke. Terus ditanya sama manajemen, kamu butuh atasan atau bawahan? Karena saya tahu posisi saya seperti apa, kapasitas saya, jadi kayak ya udah saya minta atasan. Jadi lo merekrut atasan lo? Enggak, tetap manajemen yang Manajemen iya. gitu. Lo dikasih atasan lah. Betul. Sebelumnya nggak ada. Belum ada. Oke. Join lah atasan yang leader pertama nih. Dari luar? Dari luar. Oke. Dari luar. Leader pertama ngerjain tugas yang semestinya sebagai leader. Oke. Gitu. Setelah itu seiring berjalan waktu 3 bulanan itu beliau mungkin di manajemen itu nggak puas mungkin ya secara pekerjaannya beliau, leader saya itu. Akhirnya ditunjuklah satu caretaker, saya sebutnya caretaker lah. Leader yang lalu dikeluarin? Nggak dikeluarin, masih ada stay. Masih Stay, masih in charge, jadi ada 2. Lo punya 2 leader jadi? Enggak, iya betul. Hah? Jadi terus reportnya kemana dua-duanya? tetap ke yang leader yang pertama. Oke. Gitu, bukan ke caretaker ya. Oke. Caretaker ini penghubung antara si leader sama manajemen. Oke. Setelah itu diminta lah caretaker ini HR juga dari sister grupnya gitu lah. Jalan, terus habis itu singkat cerita leadernya resign. Saya nggak begitu tahu case-nya lah. Case-nya dan nggak cukup terbuka untuk itu. Setelah itu leader yang di-hire dari luar ini resign? Iya, leader pertama ya. Pertama? Iya. Setelah berapa bulan tuh? 3 bulan nggak puas, ditunjuk caretaker, setelah 3 bulan lagi. Jadi 6 bulan. Kurang lebih. Terus? Di-hire lah si caretaker itu, diminta tolong manajemen untuk cari HR yang lain. Leader yang kedua. Saya sebutnya leader kedua. Nah, leader kedua ini join. Dari luar juga? Dari luar. Dan posisi saya adalah ketemu sama ketiga-tiganya nih. Ketemu ketiganya, terus seiring berjalannya waktu, transisinya tuh tidak smooth antara leader pertama sama leader kedua. Gitu. Otomatis saya yang handle dong Coach. Saya kerjain lah tugas itu. Harapan saya adalah leader kedua mengambil porsinya sesuai posisinya gitu kan. Setelah itu saya melihat seperti kewalahan beliau, leader kedua ini. Leader kedua seperti kewalahan, jadi mau nggak mau saya yang handle tas itu. Saya coba minta. Tasnya apa? Oh, macam-macam Coach. Ada yang informasi umum sama konfidensial. Banyak kalau konfidensial mungkin kayak gaji ya, pegang gaji dan lain sebagainya tuh. Terus kalau si leader kedua ini selain bawahannya dirimu ada bawahan lain? Belum. Nah, nanti aneh ya? Iya. Terus jalan 3 bulan bersama leader kedua dan posisi leader pertama itu udah selesai. Saya leader kedua kerja sama lah leader kedua dan di sana caretaker udah nggak dilibatin. Tugasnya seorang leader itu nggak terdistribusi nih ke beliau. Misalnya contoh perhitungan gaji itu kan konfidensial. Dan dari awal pun saya nggak dibolehin untuk pegang itu. Tapi saya ngerjain itu. Gitu. Setelah itu artinya lu terpercaya dong? Bisa dibilang. Iya. Menurut saya juga sih. Iya. Gitu. Tapi ya belum semestinya sih Coach jatuhnya. Karena kan manajemen nggak tahu yang harusnya ngerjain kan siapa. Terus? Udah jalan, di-hire lah. Singkat cerita di-hire. Satu orang tim itu dari timnya dia sebelumnya. Timnya siapa? Timnya si leader yang kedua ini. Jadi dia bawa orang dari luar juga? Iya, bawa orang dari luar. Jadi coworker lo, setara sama lo? Betul. Terus? Habis itu, di 3 bulan pertama komunikasi cukup lancar lah. Dengan?
dengan ketiga-tiganya nih, gitu. Jadi Caretaker, leader kedua sama. leader kedua saya dan juga tim yang baru. Oke. Terus di awal tahun ini ya, saya ngerasa ada perbedaan lah coach intinya. Komunikasi itu jadi makin renggang. Oke. Saya nggak tahu kenapa. Dulunya mungkin sering meeting bareng, sekarang udah nggak dilibatin dalam hal yang mungkin Tiba-tiba tiba ada pemicunya nggak? Pasti ada lah. saya nggak tahu. Tapi di performance pertama, jadi saya Di apa? performance review. Heeh. Jadi di performance review pertama saya cukup Bagus. cukup puas lah. Terus ya saya nggak tahu pemicunya apa. Tiba-tiba ya mereka sering bekerja bareng aja sih. Kerja bareng itu nggak cuma di kantor, tapi keluar juga gitu kan. Tapi saya nggak dilibatin. Nah, yang bisa dibilang mengganggu dari saya itu tim yang lain, departemen lain itu notice hal itu gitu. Kok lu sekarang jarang dilibatin sih? Kok dulu kayaknya sering banget gitu, bertiga kumpul gitu. Tapi sekarang ini udah jarang gitu, dan mungkin nggak pernah gitu. Ada something apa? Lu pernah nanya nggak? Enggak sih coach. Kenapa? Karena ya nggak tahu ya, maksudnya leader yang sekarang tuh kayak kurang terbuka sih jatuhnya. Oke. Saya coba memperbaikin ya, intinya memperbaikin apa yang harusnya saya lakukan. Terus masuklah performance review kedua coach. Performance review kedua dinilai, terus di-adjust lah gajinya. Tapi buat saya adjustmentnya itu nggak bisa diterima coach. Kenapa? Karena saya ngelakukan tugas yang lebih banyak, tapi secara apresiasi kok cuma segini gitu. Jadi kayak sayanya ya nggak terima gitu coach. Lu bilang lu nggak terima? Iya, saya bilang coach. Saya bilang saya nggak terima karena yang saya lakukan A, B, C, D. Terus sedangkan rekan saya pun nggak ngerjain hal yang sama. Respon dia gimana waktu lu nggak terima? Ya nggak bisa, ini udah keputusan. Ya, terus ya saya kalau udah kayak gitu ya mau gimana coach? Saya udah coba memperbaikin lah secara kinerja dan komunikasi, tapi ya balik lagi nggak tahu, saya nggak dapat feedback yang gimana-gimana. Yang gimana maksudnya? Jadi saya reporting ya setiap hari. Rekan saya nggak nge-report dan itu nggak ada teguran sama sekali. Terus secara izin juga beliau lebih mudah. Pemahaman, lebih toleran Toleran kepada sama yang lainnya dibanding saya gitu. Saya ngerasanya gitu ya coach ya. Oke. Terus apa yang bisa gue bantu? Kalau lagi di demand gini, saya udah coba beberapa cara, itu nggak ada feedback dan lain sebagainya. Saya jadi bingung coach. Ini saya kan kalau denger kayak begini kan gue cuma bisa ngobrol sama lo. Gue nggak tahu kisah dari bos lo kayak gimana. Betul ya? Yeah. Jadi kalau dalam melihat keadaan seperti ini, kalau gue bilang sih ada sesuatu yang mungkin lo nggak pahami. Oke. Ya, dan nomor satu dari semua perkiraan yang harusnya dia seperti apa, tapi lucunya lo juga nggak pernah nanya. Ini kalau kita bicara soal perasaan ya perasaan bisa kemana-mana lah ya. Yes. Ya, tapi tadi gue memperhatikan gimana lo kerap membandingkan diri lo dengan rekan kerja yang satu, sementara lo yang udah paling lama gitu kan. Iya, lo yang direkrut lebih awal, bahkan lebih awal dari bosnya. Yes. Perbandingan tuh kadang-kadang mengarahkan kita pada kesimpulan yang kemudian perasaan yang salah, paham ya? Karena kalau kita bicara soal orang harusnya kayak gimana, ya bisa ada 1000 skenario. Tapi yang benar-benar bisa melakukan perbedaan, satu hal yang benar-benar bisa kita kendalikan ya cuma diri kita sendiri, benar nggak sih? Oh iya. Iya kan? Jadi yang ada di dalam garis tangan inilah esensi sejati yang bisa kita kendalikan. Kalau yang selebihnya ya kita cuma bisa jadikan sebagai feedback. Oke. Iya kan? Nah, gue nggak ngerti ceritanya kayak gue cuma dapat episode 3, episode 8, episode 17. Okay. Tapi kan ada episode-episode antara yang gue nggak ada di situ. Yes. Jadi gue nggak pada posisi untuk bisa secara tegas mengatakan, oh ini yang terjadi. Tapi kalau sinyalnya sangat mudah. Sinyalnya udah terbaca bahwa dia pengen lu keluar aja gitu ya. Kecuali memang lu bikin satu upaya yang benar-benar bisa memperbaiki keadaan. Kalau emang dirimu mau memperbaiki keadaan, masih tetap ingin di sana, datangi sebagai individu. Jadi bukan anak buah ke bos. Oke. Ya, bukan asisten manajer ke manajer, tapi sebagai manusia ke manusia. Oke. Ya, obrolannya tuh obrolan untuk mendekatkan hati. Sampaikan bahwa kan bilang harusnya lu begini, harusnya begini, kenapa kok lu begini ke gue? Tapi yang lo katakan lu begini, yang saya rasakan adalah saya tidak diperlakukan adil.
Yang saya rasakan adalah setiap upaya saya untuk bisa mendapatkan kesepakatan untuk bisa besok bisa nyambung dengan bapak atau ibu tidak pernah direspon dengan baik. Boleh nggak saya tahu kenapa? Kayak tadi yang pertama kan gue nanya, kenapa pada saat lo nggak dilibatkan, lo nggak nanya aja? Itu kan simple thing sebenarnya. Pak, saya kok merasa nggak dilibatkan. Kalau lo nanyanya gini, kalau nggak ngelibatin gue, itu kan kayak lo nyalain dia ya. Oh iya, oke. Tapi kalau lo ngomongnya gini, saya merasa sejak beberapa meeting terakhir saya tidak dilibatkan. Ya, kalau orang dari unit lain tahu, berarti ada sinyal itu benar. Okay. Tapi juga kenapa juga orang unit lain sedemikian tahunya melampaui yang lo tahu dan lo memilih untuk tidak menyampaikan ini. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Okay. Tapi pada saat bicara soal performance evaluation, lo dengan serta-merta mengatakan lo merasa diperlakukan tidak adil gitu. Ngerti nggak sih? Yeah. Jadi kayak ada yang patah di sini. Komunikasinya adalah lo hanya bicara pada saat ini terkait dengan penggajian, terkait dengan duit. Tapi untuk yang lain, lo nggak menyuarakannya. Nah itu. Tapi kalau sinyalnya saat ini, yang terbaca dari gue adalah ya, dia pengen lo tahu diri, untuk kemudian resign aja. Gimana menurut lo? Oke, kalau kesimpulannya resign, itu... Gue nggak mengatakan kesimpulannya resign. Oh iya. Gue mengatakan yang dia inginkan. Kalau dari cerita lo, dia ingin lo resign. Gitu. Gue nggak mengatakan lo harus resign. Kalau maksud saya adalah kalau misalkan beliau ingin resign, saya resign gitu ya. Yang saya ceritakan itu begitu, tidak ada omongan secara jelas juga sih coach sebenarnya. Ya emang kan nggak boleh nyuruh orang resign tanpa alasan yang jelas. Dia yang repot dong. Iya sih. Ya dia cuma bisa bikin lo nggak nyaman. Paham ya? Jadi dirimu tuh mesti membedakan hal-hal yang merupakan norma sama hal-hal yang benar-benar terjadi. Lo tuh masih ada di pemikiran ideal. Sementara dalam hidup ini sangat jauh dari itu. Lo bisa membaca sinyal ini sehingga lo bisa menentukan keputusan. Kalau masih tetap ada di situ, artinya harus ada yang diperjuangkan. Karena kalau nggak enak kan? Benar, coach. Iya kan? Hidup nggak dianggap, pekerjaan nggak diterima, nggak dikomentarin. Itu lebih nyelekit, lebih nyebelin daripada dimarahin. Agree. Karena, iya kan? Ya, karena jadi sayanya yang bingung sebetulnya. Ini orang sebenarnya maunya apa gitu. Iya tanya. Tapi kalau konteks itu lo coba baca dari cuman sinyalnya, nggak akan bisa. Ini sesuatu percakapan sulit yang harus disampaikan. Sepakat, dia belum matang sebagai leader. Kalau dari ceritamu benar semua ya. Dia belum bisa mendatangkan. Karena peran leader itu bukan cuman jadi tukang pos, nyuruh yang di atas, dikerjakan yang di bawah. Bukan. Tugas leader itu adalah memberikan clarity. Ya, dalam proses memberikan clarity, bisa memberikan rasa tenang. Kayaknya bos lo masih belum mencapai tahap ini. Tapi gini, dia juga lagi berproses untuk jadi leader, bisa jadi. Kita juga dalam posisi dia belum tentu bisa lebih baik. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan, namanya kalau bahasa Inggrisnya the benefit of the doubt, dengan menyampaikan apa yang kita rasakan ke dia. Ya, namanya ini percakapan sulit, bro. Ya, percakapan sulit itu artinya kalau tidak dilakukan dengan baik bisa punya konsekuensi yang merenggangkan, menjauhkan. Tapi selama yang lo sampaikan adalah hal yang benar-benar lo rasakan, ya, dan lo sampaikan dengan santun, pokoknya kata kuncinya ada 3, bro. Ya, nomor 1 yang lo sampaikan kebenaran. Apa? Kebenaran. Yang lo rasain kebenaran bukan? Yes. Iya, karena lo bisa memvalidasi, memastikan itu. Kecuali lo bohong dengan yang lo rasakan. Jadi kebenaran. Ya, hasil observasi lo kebenaran bukan? Bisa iya, bisa enggak. Makanya lo bilang observasi saya, gitu kan? Ya kan? Tapi secara subjektif ini bisa merepresentasikan kebenaran, tapi belum tentu objektif. Paham ya? Agree, Nah, nomor 2, lo mesti punya keberanian untuk menyampaikan. Bukan cuma terkait urusan priok nasi, gaji, tapi untuk kualitas hubungan. Ya, di situ lo akan mendapatkan insight yang mungkin lo nggak paham. Selama ini dia coba ngomong ke gue, tapi gue nggak ngerti. Akhirnya dia pakai cara yang kayak karambol gitu, tektok, yang juga nggak asik sebenarnya. Dan yang ketiga, santun serta lembut. Apa tadi 3? Keberanian. No, kebenaran. Keberanian. Sama santun. Santun dan kelembutan. Nah, 3 ini kalau dijalankan dengan baik, kalau dia masih problem, ya lo udah dapat validasi jelas, dia bukan orang yang pantas untuk memimpin lo. Ya, mendingan energi lo salurkan untuk cari kerjaan lain. Paham ya? Iya. Gitu. Tarik nafas. Gimana, ada pertanyaan lain? Nggak tahu, tapi ini bisa dibilang atau enggak ya? Say it. Kadang gini, saya ngerasa yang coach sempat bilang tadi, iya mungkin
orang ini sama-sama berproses ya jatuhnya, berproses dan belum di level itu. Saya juga berpikir demikian coach sebetulnya. Terus kalau misalkan kondisinya kayak gitu, apakah cuman cabut saran yang lebih baik? Gue gak mengatakan itu loh. Iya, maksudnya saya menurut saya gitu, apakah hal itu lebih baik cabut daripada stay lama-lama di situ? Loh, kan tadi ada satu langkah internal sebelum cabut yang belum lo jalankan, Oke. yaitu memulai percakapan sulit Oke. yang dengan esensi menyampaikan kebenaran, Hmm. apalagi dengan keberanian dan kelembutan, Oke. ya kan? Yes. Nah, kalau ini sudah dijalankan dan kasih dia ruang untuk juga berpikir kan, ya kan? Dia bisa berubah jadi lebih baik, dia bisa jadi lebih kejam sama lo, ya kan? Tapi apapun itu paling tidak sudah ada percakapan untuk bisa lo mendapatkan feedback lengkap. Kenapa nih gue diperlakukan kayak gini? Oh. Sekarang gue pakai kacamata bos lo ya. Oke. Dia baru masuk. Ada anak yang sudah lebih lama dari dia. Oke. Udah lebih ngerti, lebih kenal, lebih tahu. Bahkan dia minta untuk dicarikan leader. Kalau gue insecure orangnya, gue akan ngelihat nih orang mau posisi gue. Oke. Paham nggak? Iya. Ini orang akan mengancam gue. Ini orang akan menjalankan. Dia lebih tahu. Dia lebih punya akar, lebih punya genggaman ke organisasi ini dibandingkan gue. Bener nggak? Yes. Iya kan? Yes. Terus dia akan gini. Kalau orang yang secure, dia akan ngelihat, wah gue bisa manfaatkan ini orang. Nih orang, dirimu maksudnya, dengan tahu diri minta untuk dipimpin karena dia belum pada posisi untuk bisa melakukan ini. Kalau orang yang normal akan mensyukuri keberadaanmu karena dia artinya nggak harus melakukan semuanya, dia udah ada hal-hal yang dia bisa tanya sama dirimu. Ya. Tapi kalau dia orang yang tidak terlalu secure, dia akan melihat ini sebagai ancaman. Terlebih ya lo menunjukkan kinerja yang baik, lo terus memberikan laporan, cuman tatarannya cuman di tataran itu, cuman di tataran kerjaan. Paham ya bro ya? Orang yang kemudian naik pangkatnya, bertumbuh dalam organisasi, itu bukan karena mereka menuntaskan pekerjaan doang. Bahkan bisa jadi nggak terlalu terkait dengan itu. Bisa aja kerjaannya biasa aja, tapi karena dia punya, gue nyebutnya political currency. Paham nggak political currency? Politik kantor gitu. Bukan politik kantor. Political currency itu adalah begini, keberadaan lo tuh dinilai tidak tergantikan. Bisa jadi karena, maaf ya, kopi lo yang enak banget, sapaan lo yang hangat, kemampuan lo untuk menuntaskan hal-hal yang lain nggak bisa tuntaskan pada saat problem itu muncul. Oke. Itu yang disebut sebagai political currency. Dan lo punya kedekatan dengan orang-orang yang bukan cuma bos lo, tapi decision maker yang ada di atasnya. Oke. Ngerti ya? Yes. Nah, itu yang disebut sebagai political currency. Nah, political currency itu yang paling banyak menentukan bagaimana seseorang nggak cuma bertahan di pekerjaan, tapi bertumbuh kembang. Jadi jangan naif. Gue ngelihat kecenderungan lo bisa jadi karena lo muda. Umur lo berapa? 33. 33, masih muda lah ya. Kan yang dilihat tuh kayak mikroskopik soal kerjaan doang gitu. Padahal dalam organisasi kan ada dinamikanya. Harus kita akui bahwa kalaupun kita nggak mau yang namanya politik kantor, tapi pasti terjadi. Karena orang akan rebutan perhatian, orang akan rebutan satu posisi yang sama. Bener nggak? CEO ada berapa orang dalam satu perusahaan? Satu. Sementara pengen jadi CEO ada berapa? Banyak. Udah pasti ada politik. Gue nggak mengatakan lo harus berpolitik, tapi lo harus menerima kenyataan bahwa politik di organisasi, semakin besar organisasi itu, semakin besar politiknya. Dan lo harus memahami, oh kaitannya ke sini. Jadi jangan naif. Jangan gue cuma kerja mengerjain kerjaan gue. Nggak bisa. Nah, kalau lo bisa bikin bos lo tuh merasa dia keren karena lo, itu political currency yang paling gokil. Gue ulangin ya. Lagi mana coach? Dia ngomong aja sama gue, enggak. Karena dia ngeliat lo sebagai ancaman. Ada sesuatu yang lo lakukan yang membuat dia merasa terancam. Dan lucunya, di Indonesia gue sering banget denger begini. Aku sebel sama bosku, kenapa? Dia ngeklaim kerjaan gue. Ya emang bos tuh kerjaannya ngeklaim kerjaan anak buah. Tugas lo tuh bantu dia. Kalau lo punya kesadaran, tugas gue di sini bikin bos gue jadi kinclong. Cinta bos lo sama lo. Itu political currency yang paling tinggi. Sampai kapanpun lo dibela. Oke. Ngerti ya? Iya. Jadi gini, sebelumnya coach, saya juga sempat terbuka lah soal ini, yang political currency ini. Terbuka apa? Terbuka dengan atasan leader saya yang kedua ini, yang saat ini. Terbukanya gimana? Terbukanya gini, di awal saya bilang, saya nggak mau spot sebenarnya. Posisi ini saya nggak mau. Terus saya juga berikan informasi yang coach tadi bilang. Itu sempat saya lakukan nih coach. Kalau misalkan chief yang ini, itu mesti koordinasinya sama chief yang ini gitu. Tas apa, harusnya ke siapa gitu. Dia nanya nggak? Dia nanya.
Karena dia nanya, saya jawab apa adanya. Saya berikan secara full, tanpa filter. Kalau kepribadian Chief yang ini begini, dan caranya seperti ini. Saya udah lakuin itu, Coach. Posisinya. Tapi ya, balik lagi. Kalau dari... Gini ya, gue kasih tahu, gue potong langsung Iya. ya. Kalau ada orang yang ngomong ke gue, saya sebenarnya nggak pengen posisi bapak lo. Itu ancaman lo. Oh iya. Nah, gini ya, kalau lo nggak pengen posisi itu, ngapain lo ngomong? Paham ya? Oh, terutama orang yang paranoid ya. Orang yang curigaan. Oh, I see, oke. Dengan lo ngomong gitu, lo buka Pandora box. Bahwa sebenarnya lo emang lagi pengen posisi gue. Paham gak sih? Kalau lo gini, kalau lo nggak pengen posisi itu, ngapain lo ngomong? Karena takutnya dianya yang ini, Coach. Iya, makanya. Nah, artinya gini, gue ngeliat lo masih muda. Oke. Dalam bacanya banyak hal yang menurut gue masih terlalu naif. Oke. Tahu naif ya? Oke. Percaya deh, kalau ada anak buah ngomong ke bos, Pak, saya nggak mau posisi bapak, itu udah jelas ancaman. Terutama orang yang insecure ya. Kenapa? Gue nggak pernah, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tahu-tahu orang ini duduk cuman ngomongnya seperti itu. Itu ancaman, bro. Sorry ya. Now you know ya. Iya, iya. Iya, karena sebenarnya dia nanya sih, Coach. Dia nanya, terus jadi saya Dia jawab. nanya, lo mau posisi gue? Enggak. Nanyanya gini, gue ada kesulitan nih, gitu. Saat itu ada kesulitan nih. Tapi Iya, kalau yang dia bertanya, Iya. lo menjelaskan bagus. Ah. Tapi konteks lo mengatakan ke dia, oke. saya nggak mau posisi ini nih apa? Karena kebanyakan memang orang yang ngomong, Oke. itu sebaliknya sebenarnya. Paham ya? Karena dari diri saya sendiri juga takut, Coach, di posisi itu sebenarnya. Jadi saya ngomong. Iya, tapi kan dia nggak bertanya. Iya sih. Iya kan? Lo menjelaskan itu untuk memberikan dia rasa tenang. Yang lo dapat sebaliknya. Kenapa? Iya, Karena Bro. lo belum tepat membaca dia. Oke. Bacaan lo tentang dia tuh belum tepat, bro. Lo merasa bisa terbuka apa adanya, padahal belum tentu. Kan lo baru kenal sama dia. Dia juga baru kenal sama lo. Paham ya? Iya, iya. Bacanya diperbaiki. Dan gue lihat emang lo punya kecenderungan untuk mengerjakan saja yang ada di depan lo. Which is good. Tapi sesekali lo juga mesti punya pemahaman konstelasinya ini seperti apa. Coba lo cari tahu sedikit tentang dia, keluarganya kayak gimana, dalam pekerjaan sebelumnya kayak gimana. Lo akan lebih bijak. Bukan untuk gibah, untuk jadi lebih bijak. Paham ya? Iya. Oke, mungkin karena kondisinya kayak gini ya, Coach ya. Jadi mungkin saya akan mempertimbangkan secara POV-nya dari ini. Saya juga mesti lebih baik sambil apply tempat lain. Lo jadi sekarang mau mempertimbangkan? Enggak, memang baiknya sih gitu sih, Coach ya. Oke. Baik. Ya itu keputusan lo. Tapi gini, memang ada benarnya dealing dengan orang yang luar biasa sulit, energinya sama dengan cari kerjaan baru. Oke. Gitu. Dan kalau ini gue kasih kesempatan nih, dealing kesempatan baru, cari kesempatan baru itu sekarang kan emang rada rempong ya, karena pasar kerja kita lagi nggak baik-baik aja. Dan gue lihat konstruksi dari orang cari kerja dan perusahaan cari orang tuh kerap nggak ketemu. Nggak ketemunya karena satu, perusahaan tuh sebenarnya cari orang yang bisa jadi solusi. Perusahaan tuh pengen orang yang memahami misi organisasi itu. Perusahaan tuh pengen orang yang udah paham hal-hal yang perlu diajarin untuk bisa berkiprah. Sementara mayoritas orang itu fokusnya cuman apa? Cuman dapat kerja, Yes. cuman dapat gaji, cuman dapat status. Sehingga omongannya adalah tentang urusin gue dong, gitu ya. Nggak ada tuh ketertarikan, keingintahuan apa yang mau dilakukan sama perusahaan ini. Nah, di sini yang kita coba ubah dengan namanya Job Connect. Kebanyakan organisasi itu tahu nggak, cuman segelintir dari lowongan yang ada dia taruh di locker, tapi selebihnya nggak disebut. Dan bursa kerja itu isinya adalah orang cuma ngelempar CV. Padahal jauh lebih penting dari itu adalah gimana caranya lo bisa dikenal dan mengenal. Ya, namanya kemudian kita bikin speed networking. Tapi sebelum speed networking di mana lo bisa tahu perusahaan-perusahaannya apa aja sih, dan ada beberapa perusahaan yang udah berkomitmen untuk hadir di situ. Jadi bukan cuma lo dengar perusahaan, tapi perusahaan juga bisa tahu sama lo. Dan prosesnya adalah yang lebih penting lagi, lo jaga mindset lo. Bangun mindsetnya gimana sih? Karena mindset itu akan menentukan bagaimana lo dilihat. Terus lo menyusun CV-nya seperti apa sih? Okay. Ya, dan ujungnya bagaimana lo mengkomunikasikan itu secara efektif. Nah, makanya kalau lo memang lagi dalam posisi ingin mencari, manfaatkan kesempatan Job Connect. Mestinya kami targetkan ada 10 perusahaan, insya Allah lebih. Okay. Jadi lo bisa berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di situ langsung.
Dan apabila ada kecocokan, kenapa enggak? Apalagi kau juga udah pernah berpengalaman mengerjakan hal-hal tertentu terkait di HR kan. Yes. Nah itu sih. Oke. Ya, good luck. Kalau menurut gue sebelum ambil opsi itu, tuntaskan dulu dengan dia. Benar-benar duduk, benar-benar coba pahami dia. Jangan beropini dulu, jangan bertanya harusnya, kenapa, tapi lebih mendengarkan feedback. Karena bisa jadi apa yang disampaikan emang bermanfaat untuk tumbuh kembang lo ke depan. Kalau memang ternyata hasil dari situ sama aja atau bahkan memburuk, buka opsi untuk cari kerja lewat si Job Connect ini. Insya Allah nanti akan dapat organisasi-organisasi yang bukan cuman siap menerima lo, tapi butuh kehadiran lo. Oke. Gitu. Ya kan? Itu aja sih. Thank Makasih you. udah mampir. Thank you, Coach. Coach kasih solusi.